Saksikan. Cek, cek. Tes. Cek, cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah si Cerita Layang. Alkisah di kota Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung, hiduplah dua orang bulu balang kakak beradik. Sang kakak bernama Ratu Tunggak Rantau Sawangan Ramas, penguasa daerah Tanjung Pandan. Sementara sang adik bernama Cerita Layang yang masih berumur 10 tahun, yang mahir bermain silat dan gemar menolong. Pada suatu hari, entah alasan apa, Cerita Layang pergi berkelana tanpa memberitahukan kakaknya, Ratu Tunggak. Setelah bertahun-tahun di perantauan, ia pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Suatu sore, ia sedang duduk bersandar pada pohon kelapa sambil menikmati semilir angin senja pantai ujung Tanjung di Pulau Rencong. Di wajahnya terpancar sejuta kerinduan ingin pulang ke kampung halamannya. Di saat sedang tenggelam dalam lamunannya, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah kapal yang akan menuju ke arah Hulu Ketahun. Hah? Bukankah itu kapal milik Pangeran Cilibumi Aceh? Wah, orang Sadaka itu pasti mau pergi menagih utang lagi. Setelah yakin bahwa kapal itu milik Pangeran Cili Aceh, Cerita Layang langsung beranjak dari duduknya hendak mencegat laju kapal itu. Ia sangat mengenal watak Pangeran Cili Aceh. Konon, pangeran dari Aceh itu memiliki sifat licik, yaitu suka menghabisi nyawa orang-orang yang tidak sanggup membayar hutang kepadanya dengan cara menaburi racun dalam makanan mereka. Mengetahui perilaku pangeran itu, Cerita Layang pun langsung mendayung perahunya yang ditempatkan di tepi laut untuk mencegat kapal itu. Hei Pangeran Cili, sebaiknya engkau urungkan niat jahatmu itu. Engkau adalah pangeran tamak akan harta benda. Sebaiknya harta bendamu itu kamu berikan saja kepadaku. Mendengar seruan itu, Pangeran Cili langsung emosi. Ia tidak terima disebut sebagai orang tamak. Dengan lantangnya, ia berteriak menantang Cerita Layang untuk bertarung. Hei Cerita Layang, selagi aku masih bisa menghembuskan nafas, semua harta bendaku akan kupertahankan. Tapi jika kamu berhasil mengalahkanku dan kedua anak buahku, kamu boleh mengambil sebagian harta bendaku. Baiklah, aku terima tantanganmu. Tanpa berpikir panjang, Cerita Layang langsung menerima tantangan itu. Ia pun segera merapat dan naik ke atas kapal Pangeran Cili. Melihat Cerita Layang berada di atas kapal, Pangeran Cili segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengepung Cerita Layang. Wah, cepat pemuda itu, dan biarkan dia lolos dari tempat ini. Mendengar perintah tuannya, seluruh anak buah kapal segera mengepung Cerita Layang. Pertempuran sengit pun tak terelakkan lagi. Mereka menyerang Cerita Layang dengan pukulan dan tendangan secara bergantian. Semua pemuda gagah dari Tanjung Pandan itu harus berkelit ke sana kemari untuk menghindari serangan musuh yang datang secara bertubi-tubi. Dengan kesaktiannya, ia dapat mengalahkan seluruh anak buah Pangeran Cili. Satu persatu mereka terlempar ke laut dan tewas tenggelam. Kini hanya Pangeran Cili yang tersisa. Hei Pangeran Tamak, kembalilah ke negerimu. Aku akui kau memang sakti, Cerita Layang. Meskipun kau telah mengalahkan kedua anak buahku yang tidak becus itu, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan. Majulah kalau berani. Pertarungan sengit pun terjadi. Pertarungan itu tampak seimbang.
sangat mahir bermain silat. Keduanya silih berganti saling menyerang. Sudah 14 hari, 14 malam pertempuran itu berlangsung. Namun, belum satu pun yang terkalahkan. Pada hari ke-15, Pangeran Cili sudah mulai kelelahan. Sedangkan cerita layang masih tampak segar bugar. Pada saat yang tepat, cerita layang memberikan sebuah tendangan keras dan tepat mengenai rahang pangeran kanan Pangeran Cili. Tak diburu kiri lagi, sang pangeran pun terjatuh tersungkur mencium lantai kapal dan tak mampu lagi melanjutkan pertarungan. Kau masuk ke cerita layang. Aku masuk kalah. Setelah itu, Pangeran Cili pun menyerahkan sebagian harta kekayaannya kepada cerita layang, berupa 7 buah gedung yang berada di kolam hulu dan kolam hilir, bermacam-macam mata uang, seperiuk intan, serta 21 karung emas kepada cerita layang. Namun, cerita layang tidak mengambil sepeser pun dari harta benda tersebut, melainkan mengembalikannya kepada Pangeran Cili. Wahai Pangeran Cili, ambillah kembali harta bendamu ini sebagai tebusan atas orang-orang yang telah berhutang kepadamu. Tapi ingat, kamu tidak boleh lagi berani hutang kepada mereka, apalagi sampai menghabisi nyawa mereka. Baiklah, cerita layang. Aku berjanji tidak akan lagi hutang. Cek. Setelah itu, cerita layang kembali melanjutkan perjalanannya untuk mengelana dari satu pulau ke pulau yang lain. Ketika ia sampai di ujung sebuah pulau, tampak sebuah kapal yang hendak menepi. Rupanya, pemilik kapal tersebut adalah rentenir juga. Mereka adalah Malim Kumat dan Malim Pantap. Alangkah terkejutnya cerita layang setelah menyelidiki isi kapal itu. Ia melihat banyak benda-benda berharga milik kerajaan Tanjung Pandan yang sangat dikenalinya. Ia yakin bahwa kedua rentenir tersebut baru pulang dari menagih hutang di kota Tanjung Pandan. Hei para rentenir, sebaiknya kalian kembalikan semua harta benda itu ke kerajaan Tanjung Pandan dan bebaskan kedua orang itu. Siapa kau? Berani sekali melakukan kami. Kami tidak akan mengikuti perintahmu. Jika kamu berani, hadapi kami dulu. Kedua rentenir tersebut membalas seruan cerita layang dan menantang cerita layang untuk mengadu kekuatan. Akhirnya, pertarungan sengit pun terjadi antara cerita layang dengan kedua rentenir. Pertarungan itu berlangsung selama berhari-hari dan pada akhirnya dimenangkan oleh cerita layang. Sementara itu, sindiran dewa dan Dewi Pasindiran dapat meloloskan diri dan lari masuk ke dalam hutan pada saat pertempuran itu berlangsung. Di tengah hutan, mereka bersepakat berpisah untuk mengadu nasib sendiri-sendiri. Sindiran dewa berlari menuju ke arah Muara Bengkulu dan menetap di sana. Menurut cerita, ia diangkat menjadi anak dan diajari ilmu bela diri oleh seorang hulu balang yang bernama Hulu Balang Anak dalam Wirodiwongso. Pada suatu hari, sindiran dewa mendengar kabar bahwa kota Tanjung Pandan hancur diserang oleh Pangeran Cili. Rupanya, pangeran dari Aceh itu belum juga jerah setelah dikalahkan oleh cerita layang. Ia menawan ayah dan kakak perempuan sindiran dewa yang bernama Item Manis. Mendengar kabar tersebut, sindiran dewa memohon izin kepada ayah angkat sekaligus gurunya untuk pergi menyelamatkan ayah dan kakaknya yang ditawan oleh Pangeran Cili di negeri Aceh. Ayah, izinkan aku menyelamatkan ayah dan kakakku yang ditawan oleh Pangeran Cili di Aceh.
Baiklah nak, pergilah engkau dan jagalah dirimu baik-baik. Baik ayah. Aku akan menjaga diri dengan baik. Sindiran dewa berlayar ke negeri Aceh dengan menggunakan rejung. Setibanya ia di sana, ia menyelinap masuk ke kediaman Pangeran Cili untuk melepaskan ayah dan kakaknya, dan kemudian membawa mereka ke rejung yang ditambatkan di tepi laut. Begitu ia hendak meninggalkan negeri Aceh, tiba-tiba Pangeran Cili muncul dari balik semak-semak bersama dua anak buahnya. Hei anak muda, siapa kamu? Berani sekali kamu membawa lari tawananku. Ayo kembalikan mereka padaku. Pangeran Cili. Dasar anak ingusan, berani sekali kamu mengantarkan nyawamu kemari. Majulah kalau kau berani. Pertarungan sengit pun terjadi. Sindiran dewa dikeroyok oleh Pangeran Cili bersama dua orang anak buahnya. Baru saja pertarungan itu dimulai, tiba-tiba dewa pesindiran muncul membantu kakaknya. Tak berapa lama kemudian, Cerita Layang yang kebetulan lewat di tempat kejadian itu pun ikut membantu kedua putra dan putri Ratu Tanjung Pandan tersebut. Akhirnya pertarungan semakin seru, satu melawan satu. Sindiran dewa dan adiknya melawan kedua anak buah Pangeran Cili, sedangkan Cerita Layang berhadapan langsung dengan Pangeran Cili. Cerita Layang merasa bahwa Pangeran Cili tidak bisa lagi diberi ampun. Pangeran Cili pun tidak mampu lagi menghindar. Ia terlempar jauh dan jatuh tersungkur di tanah dan tewas seketika. Melihat pangeran dari Aceh itu tidak bergerak lagi, Cerita Layang segera membantu Sindiran Dewa dan Dewi Pesindiran. Dalam waktu singkat, mereka pun berhasil mengalahkan kedua anak buah Pangeran Cili tersebut. Setelah itu, suasana menjadi hening. Cerita Layang dan kedua putra dan putri dari Raja Tanjung Pandan itu saling berpandangan. Meskipun belum saling mengenal, hati mereka terasa sangat dekat. Hei kalian, siapa kalian? Dan berasal dari mana? Cerita Layang langsung tersentak kaget. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sindiran Dewa. Apa? Kalian putra dan putri Arab Tunggal? Tanpa sekata-kata pun keluar dari mulutnya, Cerita Layang langsung merangkul Sindiran Dewa dan Dewi Pesindiran. Tak terasa, air matanya mengalir karena terharu dapat bertemu dengan keponakannya. Sindiran Dewa dan adiknya pun terheran-heran melihat sikap Cerita Layang. Mendengar pernyataan itu, Cerita Layang perlahan-lahan melepaskan pelukannya. Ketahuilah
wahai anak-anakku. Aku ini paman kalian. Aku Ciritalayang, adik dari ayah kalian. Mendengar keterangan itu, sindiran dewa dan adiknya pun tak kuasa membendung air matanya. Mereka ikut terharu dan gembira karena telah bertemu dengan paman mereka yang telah menghilang selama puluhan tahun. Tidak apa-apa wahai anak. Apakah semua kejadian? Di mana ayah kalian? Sindiran dewa dan adiknya pun mengajak sang paman menemui ayah dan kakak mereka. Betapa senangnya hati Ratu Tunggak bertemu kembali dengan adik kandungnya, Ciritalayang. Mereka pun saling berpelukan dalam suasana penuh haru. Aku sangat merindukanmu. Akhirnya, Ciritalayang bersama kakak dan ketiga ponakannya kembali ke kota Tanjung Pandan. Sejak itu, Ciritalayang memutuskan tinggal di kota Tanjung Pandan untuk membantu kakaknya menata kembali kerajaan yang telah diporak-porandakan oleh Pangeran Cili. Setelah suasana kembali normal, Pangeran Sindiran Dewa dinobatkan menjadi raja dan Ciritalayang diangkat menjadi penasehat kerajaan. Ciritalayang pun hidup berbahagia bersama kakak dan ketiga ponakannya di istana Tanjung Pandan. Pesan moral dari kisah si Ciritalayang adalah janganlah kalian menjadi orang yang serakah dan keberanian membela yang benar akan selalu mendapat kemudahan dan tali silaturahmi. Hendaknya jangan sampai putus meski telah bertahun-tahun terpisah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.